Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nab. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan, insyaAllah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan isya, dan semoga kehadiran kita menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu yang Allah muliakan, kita akan sambung pelajaran kita tentang adab-adab dalam bersedekah. Di pertemuan kita sebelumnya, kita sudah membahas di antara adab ketika bersedekah, yaitu berusahalah tetap bersedekah walaupun kita berada di dalam kesempitan. Jadi walaupun kita miskin, tetaplah bersedekah, dan itu sesuaikan dengan kemampuan. Dan kita sudah bacakan hadis-hadis bahawa sedekahnya orang miskin bahkan bisa melebihi pahala sedekahnya orang kaya dengan jumlah yang besar. Orang kaya bersedekah besar sekali pahalanya, karena dia melawan nafsunya, dia menundukkan nafsunya. Tapi sedekahnya orang miskin, yang apabila dia bersedekah lalu tersisa hanya sedikit untuk menghidupi dirinya, namun dia tetap bersedekah, disitulah posisi sedekahnya bisa melebihi pahala sedekahnya orang kaya. Walaupun begitu, orang miskin pasti punya tantangan. Susah orang miskin kalau hatinya miskin. Jadi sudah ekonomi miskin, hati miskin, maka tantangannya adalah dia akan merasa selalu layak untuk menerima sedekah. Jadi tidak pernah merasa bahawa dia pun seharusnya bersedekah. Jadi mental yang selalu ingin diberi, tak pernah ingin memberi, itu tantangan paling besar kepada orang miskin. Jadi kaya dan miskin bukan keinginan kita, itu adalah keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan merasa miskin itu adalah hasil daripada kemalasan. Tidak. Banyak orang yang berusaha namun takdirnya tetap miskin. Nah, kalau begitu, untuk membuat sebuah kabar gembira bagi dirinya di akhirat, maka tetaplah bersedekah. Nah, itu yang kita bahas di pertemuan kita sebelumnya. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Adab berikutnya dalam bersedekah adalah ikhfa'uha illa li fa'idah.
Yang lebih utama, berusahalah untuk menyembunyikan sedekah, ya. Dan itu bukan bermakna sedekah terang-terangan tidak baik, namun sedekah dengan cara sir atau menyembunyikannya itu lebih utama. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Baqarah 271, in tubdus sadaqati fani'ammahi wa in tu'tuha wa tukhfuha wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fahuwa khairul lakum. Jadi kata Allah, in tubdus sadaqat, kalau engkau menampakkan sedekahmu, fani'ammahi, itu sudah bagus kata Allah. Jadi Allah tidak mencela sedekah yang nampak, itu tak dicela. Tetapi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fahuwa khairul lakum, seandainya engkau menyembunyikan lalu engkau memberikannya diam-diam kepada fakir miskin, fahuwa khairul lakum, maka itu lebih baik, lebih utama. Nah, di sini harus kita pisah, ada dua golongan cara orang bersedekah. Golongan yang pertama yaitu bersedekah dengan cara terang-terangan. Jadi terang-terangan ini dia tidak tercela selama kita memang tidak memamerkannya, dan dia memang harus nampak, ya, karena ada sedekah-sedekah yang memang tak bisa disembunyikan. Contoh pada perkara yang wajib, sedekah wajib yaitu zakat, itu bagaimana mau disembunyikan? Kita harus menemui, ya, harus kita temui orang yang terima, lalu kemudian kita kalau mewakilahkannya kepada amil, otomatis amil pun tahu zakat kita. Makanya tidak perlu menyembunyikan zakat. Atau pembangunan masjid misalnya, ya, itu juga bagaimana mau menyembunyikan? Bagaimana kita mau beri sedekah diam-diam ke masjid tanpa ada yang tahu? Tidak mungkin. Kalau kita mau wakafkan satu sak semen, tidak mungkin kita mendatangi masjid tersebut jam 3 malam lalu kita letakkan semen diam-diam, dan itu akan menimbulkan kecurigaan, ini dari siapa, punya siapa. Panitia pun bingung mempertanggungjawabkannya. Jadi sedekah yang terang-terangan itu bukan tercela, ya. Dan kadang-kadang sedekah terang-terangan itu malah dibutuhkan. Makanya para ulama ketika memilah tentang model karakteristik sedekah ini, ada manfaat sedekah dengan cara terang-terangan. Yang pertama, mensyiarkan agama, ya. Sedekah terang-terangan itu bisa menjadi salah satu penyebab tersiarkan agama, karena salah satu tonggak dalam Islam adalah bersedekah. Ketika kita berkurban, kalau kita buka kitab Fiqhul Islami wa Adillatuh, di antara adab yang dianjurkan terutama dalam mazhab Hanafi, itu disebutkan di antara adab yang dianjurkan ketika bersedekah, ketika berkurban, adalah membeli binatang kurban lalu mengikatnya beberapa hari sebelum disembelih. Jadi disuruh nampakkan, disuruh syiarkan, ya. Lalu menimbulkan, tentu ini akan menimbulkan rasa cinta pada binatang kurban tersebut, ya. Jadi tidak perlu menyembunyikan kambing dan sapi tersebut.
Kalau mazhab Hanafi dengan tegas mengatakan syiarkan, ikatlah di depan rumah, kemudian biar orang pun ikut merasakan kebahagiaan dengan kurban yang kita miliki. Itu nanti selanjutnya juga disuruh pelihara dengan baik. Binatang kurban itu jangan diperlakukan dengan buruk, jangan dicaci maki. Jadi jangan sapi yang sudah kita beli itu jangan kita keluarkan kalimat kejar sapi, kita suruh kejar sapi, karena memang sapi itu sudah ada di hadapan kita. Lalu tidak boleh, makruh hukumnya juga ketika mensyiarkan kurban ini, binatang yang kita ikat itu dimakruhkan untuk kita ambil manfaatnya. Makruh memerah susunya, kalau dia kibas makruh mencukur bulunya, lalu makruh menjadikan dia kenderaan. Jadi jangan sambil-sambil nunggu waktu penyembelihan lalu kita mengajak dia jalan-jalan sore di waduk, itu kita naik ke atasnya, itu makruh. Jangan jadikan dia untuk membawa barang. Jadi betul-betul memperlakukan binatang kurban dengan cara yang baik, sampai ketika ingin membawanya ke tempat penyembelihan jangan ditarik dengan kasar, jangan ditendang. Sampai segitu para ulama bicara tentang mensyiarkan kurban. Jadi bersedekah itu kadang-kadang memang perlu disyiarkan. Itu manfaat yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang sedekah itu perlu ditampakkan untuk memberi pelajaran bagi orang agar mengikuti. Jadi kita tampakkan sedekah kita agar orang lain juga ikut. Karena dulu di masa Nabi SAW ketika sedang salat, ketika ingin melakukan salat di masjid, tiba-tiba nampaklah serombongan orang-orang mukmin yang datang dari jauh dengan pakaian compang-camping. Lalu kemudian mereka memasuki masjid dan Nabi melihat hampir semua mereka sama, satu rombongan ini semua miskin. Lalu kemudian setelah salat Nabi bangkit dan langsung Nabi mengucapkan beberapa nasihat diiringi dengan ayat tentang pentingnya bersedekah. Di saat itulah langsung ada seorang sahabat menampakkan sedekah pertamanya, dia pertama sekali dia ambil uang dari balik saku bajunya, dia berikan di saat itu juga, itu di hadapan banyak orang. Jadi langsung dia ambil apa yang ada di kantongnya, dan itu tidak disembunyikan, langsung di hadapan orang. Nah, setelah dia memulai pertama sekali, barulah sahabat-sahabat yang lain mengikuti orang ini. Lalu baru mulai mereka mengeluarkan isi kantong masing-masing. Lalu ada yang pulang ke rumahnya mengambil gandum, balik lagi ke masjid. Ada yang pulang mengambil pakaian, balik lagi ke masjid. Sampai kata sahabat di saat itu, di dalam masjid Nabi ada dua bukit, yang satu bukit makanan, yang satu bukit pakaian. Jadi berlomba-lomba orang untuk memberi sedekah kepada saudaranya yang datang dari jauh dalam keadaan miskin. Jadi saking banyaknya makanan dan saking banyaknya pakaian yang diberi, sehingga menjadi bukit di dalam masjid pada waktu itu. Lalu kemudian Nabi berkata, setelah Nabi bergembira melihat keadaan itu, Nabi berkata, man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa yang pertama sekali
memulai kebaikan, falahu ajrun, dia dapat pahala, wa ajru man amila ba'dah, ditambah dengan pahala orang yang mengikutinya. Jadi dia dapat pahala ditambah dengan pahala orang yang mengikutinya, min ghairi ayyanqusa min ajrihi syai', tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya. Jadi di sini Nabi ingin mengatakan apa? Semua pahala-pahala orang yang mengikuti tadi itu Allah berikan kepada yang pertama sekali menampakkan syiar itu tadi. Yang pertama sekali menampakkan kebaikan. Orang pertama yang memulai, dia dapat pahala ditambah dengan pahala-pahala orang yang mengikuti. Makanya sedekah ketika dinampakkan dengan niat agar ada orang lain yang ikut, itu malah bagus. Jadi misalnya kita memulai memberikan sedekah ke masjid, lalu diumumkan sedekah atau wakaf dari fulan bin fulan dengan jumlah sekian, atau dengan sekian sak semen. Itu begitu orang lain mendengar, ternyata ada orang lain yang ikut. Ketika itu, maka orang yang pertama sekali memberikannya itu dapat pahala dari orang yang mengikutinya. Maka tak selamanya sedekah yang nampak itu buruk, selama kita memang tak meniatkan untuk memamerkan, tapi hanya untuk mendapat pahala lebih dari situ. Maka perlu menampakkan kebaikan kepada orang di saat-saat kita berharap orang itu ikut. Kalau tidak begitu, maka sungguh susah mengajarkan orang. Orang tua itu perlu menampakkan di hadapan anaknya bahawa dia salat ke masjid, dia berjamaah. Itu perlu. Jadi orang tua jangan salat sembunyi-sembunyi sampai ingin menutupi kebaikan dari anaknya. Oh, tidak bagus begitu. Orang tua perlu kasih nampak ke anak, ini nak, ini ayahmu yang selalu salat di masjid. Kasih nampak ke anak, biar anak mengikutinya. Ketika orang tua bersedekah, kasih nampak sama anak, nah, ini sedekah dari ayah untuk fulan. Jadi maksud kita, belajarlah. Nanti kalau engkau sudah punya rezeki, ikutlah. Itu semua yang kita tinggalkan pada anak kita berupa nasihat yang bentuknya bentuk praktek begitu. Meninggal kita Bapak Ibu, maka mengalirlah pahala dari semua pekerjaan anak kita yang telah mengikuti kebiasaan kita. Jadi salah satu kesalahan orang tua hari ini apa? Tidak menampakkan contoh yang baik lebih dahulu, tapi langsung memberi nasihat tanpa menampakkan contoh, sehingga banyak anak yang hanya terpaksa melakukan kebaikan tapi tidak pernah melihat contoh dari orang tuanya. Sering di masjid-masjid ada orang tua yang tak pernah nampak ke masjid, tapi anak-anaknya nampak. Jadi banyak di masjid-masjid anak-anak tanpa ayah, bukan anak bajang, bukan anak bajang. Anak-anak tanpa ayah di masjid banyak. Ayahnya tak ke masjid, anaknya Masya Allah dipaksa ke masjid. Asal sudah maghrib, anaknya ditanya, ada dengar azan? Ada. Kalau ada, apa yang harus lakukan? Pergi ke masjid. Dia ke masjid. Ayahnya tak pernah ke masjid. Anaknya mau nanya balik pun sudah pernah ditanya, kena tampar. Kalau ada anaknya berani bertanya, ayah tidak ke masjid, kan urusan kahnya, awak kah kerja masjid? Anak urusan kah? Begitu model ayah. Maka ketika nanti anak itu besar, maka dia meninggalkan nasihat itu karena dia tak melihat contoh. Maka seorang ayah yang suka bersedekah lalu dia tampakkan ke anaknya, maka insya Allah anaknya mengingatnya walaupun tak keluar nasihat dari mulut kita. Anak itu akan mengatakan, dulu ayah selalu begini, dulu ayah orang yang paling sering bantu masjid, bantu fakir miskin, dulu ayah. Diikutnya Pak. Dan ingat, salah satu amal jariah yang paling hebat adalah
saham yang kita tanamkan pada anak kita. Waladun salihun yad'u lah, dia meninggalkan anak yang salih. Jadi ini manfaat sedekah kalau nampak. Yang ketiga, manfaat sedekah. Kenapa Allah menyebutkan sedekah itu baik kalau dinampakkan? Manfaat ketiganya, menghindarkan fitnah dari orang. Kadang-kadang Pak, manusia ini tidak bisa menghindar dari fitnah orang. Ada perkara-perkara yang mustahil selain kematian yang kita tidak bisa hindari. Salah satunya yaitu menghindari fitnah atau pembicaraan orang untuk kita. Itu mustahil kita hindari. Allah Subhanahu wa ta'ala apa kurang baiknya? Sempurna kebaikan Allah, menghidupkan, memberi rezeki, memberikan iman, memberikan Islam. Bahkan orang kafir yang tak percaya kepadanya tetap dipelihara oleh Allah. Semua dosa digugurkan Allah begitu saja. 1000 tahun kita berbuat dosa ke Allah, hanya dengan sekali taubat, Allah yang diingat adalah taubatnya. Sekali taubat, yang diingat oleh Allah taubatnya, tidak diingat dosanya, dihapus oleh Allah. Kalau kita bergaul dengan manusia, 1000 tahun kita berbuat baik, sekali salah yang diingat salahnya. Kok gak dengan orang Pak, kita bantu dia terus-terusan, sekali kita salah yang diingat salah kita, keluar kalimat dari mulut dia bahawa itulah sifat asli kita. Jadi yang sudah 1000 tahun kita tolong bukan sifat asli, yang salah itu yang sifat asli dibilangnya Pak. Yang menyongong manusia. Bapa, ibu banyak pengalaman, kita berbakti di satu tempat puluhan tahun jadi honorer. Begitu tidak lagi dibutuhkan, langsung dipecat tanpa ada penghargaan. Itu dengan manusia. Dengan Allah tidak satu pun amal saleh yang dihilangkan Allah, walaupun sebesar biji zarrah. Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Kami tak pernah menghilangkan kebaikan yang pernah engkau lakukan, kecuali kita sendiri menghilangkannya. Jadi apa kurang baik Allah? Tidak ada kurangnya. Tapi coba lihat, selamatkah Allah dari pembicaraan makhluknya? Selamatkah Allah dari fitnah makhluknya? Tidak. Orang Nasrani mengatakan Allah ada 3, Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, Yahudi mengatakan bahawa malaikat adalah anak Allah. Mereka bahkan tak percaya yang menciptakan dunia ini adalah Allah. Tak lepas itu Allah. Nabi Muhammad apa kurangnya? Manusia terbaik yang pernah diciptakan Allah. Innaka la'ala khuluqin azim. Apakah Nabi Muhammad bisa lepas daripada omongan orang? Tidak. Kalau Allah dan Nabi tidak bisa lepas, apalagi kita? Makanya salah satu fitnah ke kita apa Pak? Kalau kita tidak pernah menampakkan sedekah kita, orang akan mengatakan apa? Orang kaya kerit mati, katanya. Orang akan mengatakan orang kaya. Coba lihat tu Pak Haji yang kaya tu, pernah dia sedekah? Coba lihat. Padahal dia tidak tahu, cukup banyak yang kita sedekah sembunyi-sembunyi. Cuma kerana tidak pernah nampak, keluar fitnah tersebut, keluar kalimat-kalimat yang sebenarnya dia pun tak tahu. Makanya menampakkan sedekah untuk menjawab fitnah itu baik. Setelah kita nampakkan sedekah kita, baru diam, baru orang akan diam mengatakan bahawa oh Masya Allah banyak sekali sedekahnya, ya Allah luar biasa. Nah, itu salah satu manfaat kenapa Allah mengatakan dalam ayat in tubdus sadaqati fa ni'mahi, kalau engkau nampakkan sedekahmu sudah baik. Jadi ada manfaat-manfaat sedekah nampak, yang jangan masukkan ke hati untuk mencari puji dari manusia. Itu yang jangan. Sedekah-sedekah saja, baduh-duh ikri. Yang jangan berharap. Dari mana kita tahu kita berharap Pak?
Ini hati-hati jebakan syaitan ini. Dari mana kita tahu bahawa kita sudah jatuh dalam jebakan syaitan? Ketika dipuji kita melambung tinggi, ketika dicaci kita sakit hati. Itu tanda-tanda kita terjebak. Jadi kita sudah sedekah ni, tidak ada yang puji satu pun. Gara-gara tidak ada yang puji, kita tak bisa tidur malam. Ini sudah sedekah, dengar tu malam, tak bisa tidur. Kita bilang sama isteri kita, kahek aku sedekah mertuh juta, metidur hana yang kun, metidur hana yang pujo. Tak ada yang puji satu pun. Kita sampai tidak nyenyak tidur, tidak enak makan, itu sudah jatuh dalam jebakan. Kita sebenarnya berharap. Ada orang yang memposting sedekahnya. Dari mana dia tahu bahawa dia telah jatuh ke dalam ria? Dia berharap kalau dipuji, dan dia sakit hati kalau tak dipuji. Jadi habis posting, dia menunggu, dia buka lagi, dia tunggu komen dari orang. Dia berharap ada orang yang mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, macam-macam, luar biasa, dikasih anak jempol. Itu dia harap. Begitu dia buka 15 minit, tak ada yang membalasnya. Dibuka lagi, tak ada yang komen dalam postingannya. Mulailah hatinya merasa sakit. Di situ kita sudah mulai terjebak. Itu yang perlu dijaga. Nah, jadi oleh kerana itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, sedekah nampak itu baik, apalagi berniat supaya jadi syiar dan ditiru oleh orang. Namun ingat, Allah kemudian menyebutkan yang lebih baik. Apa yang lebih baik? Kalau berhadapan dengan fakir miskin, wa in tuhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Tapi kalau engkau berhadapan dengan fakir dan miskin, maka seandainya engkau sembunyikan, engkau berikan diam-diam, maka itu khairul lakum, itu lebih baik. Itu lebih baik. Nah, kenapa begitu? Kenapa bisa Allah mengatakan kalau berikan ke fakir miskin lebih baik? Pertama, menjaga kehormatan mereka. Jadi kita ini jangan sampai mengeksploitasi bahasa ini. Jangan sampai orang miskin seakan-akan merasa rendah gara-gara dia dianggap sebagai penerima sedekah. Jadi jangan sampai orang miskin statusnya jatuh gara-gara tangannya begini dan kita yang berada di atas. Jadi jaga kehormatan mereka. Bagusnya mereka tak tahu siapa yang memberi. Itu alasan pertama kenapa kalau berhadapan dengan fakir miskin lebih bagus sedekahnya disembunyikan. Sembunyikan itu maksudnya begini, kita jangan kasih langsung yang dia tidak tahu dari siapa. Kita titip saja ke orang. Bahkan di dalam kitab I'anatul Talibin, Syekh Abu Bakar Asy-Syatta itu sampai mengatakan termasuklah menyembunyikan ketika kita ditanya orang, itu tadi sedekah ya ke fakir miskin ya. Maka kita menjawab, enggak, saya kasih hutang. Maksudnya si miskin itu enggak minta sama saya kasih hutang. Berarti dia bukan minta sedekah, tapi dia akan membayarnya karena itu hutang. Padahal kita berbohong. Padahal kita kasih, tapi untuk menjaga martabat dan kehormatan mereka, kita bilang hana lake, nyata utang-utangnya nanti bayar dah. Menjaga kehormatan fakir miskin dalam kitab I'anatul Talibin malah itu masuk kategori menyembunyikan agar orang tak merasa bahwa kita orang yang berada di atas. Sampai segitu, Pak. Itu manfaat pertama, menyembunyikan fakir miskin. Yang kedua, dengan menyembunyikan lebih menjaga hati untuk terhindar daripada riya. Karena begini Pak, kita rencana tidak riya, tidak ada riya memang rencana. Tapi karena begitu kita kasih ke fakir miskin, berhadapan dengannya, ketika dia mengucapkan berulang-ulang terima kasih, bahkan dia sembah sujud kita, kadang-kadang dia cium tangan kita. Nah, yang kadang-kadang dia cium cemekam-cemekam kita, dia cium. Saking bersyukurnya kita kasih nyompan, peng 1 juta. Naik hati ini, Pak. Naik hati ini merasa menjadi pahlawan. Disitulah kemudian kita jatuh di dalam
tipu daya syaitan. Kita sudah merasa menjadi penolong, padahal Allah lah yang tolong fakir miskin itu dengan membawa kita ke hadapannya. Nanti waktu ketemu lain tempat, dia akan memantau kita, diciumnya lagi tangan. Itu setelah sebulan kita kasih, ketemu lagi di pasar, diciumnya lagi tangan, naik lagi hati kita. Maka untuk menjaga agar tidak terjatuh ke dalam keadaan riya itu, lebih bagus sembunyikan, titip melalui orang. Jadi itu manfaat yang kedua kalau bersedekah sembunyi-sembunyi. Yang ketiga, kalau kita bersedekah sembunyi-sembunyi kepada orang-orang tertentu, itu untuk juga membuat agar orang itu tidak segan menerimanya. Karena begini Pak, ini disebutkan juga oleh Imam Al-Ghazali, kadang-kadang kita sedekah ke orang di hadapan orang banyak. Kita sedekah ke orang di hadapan orang banyak. Ketika orang sedekah, ketika orang memberi sedekah, orang yang terima itu Pak, itu merasa tidak nyaman. Dia tidak nyaman sedekah di hadapan orang banyak, dia tidak nyaman. Ini membuat kadang-kadang hatinya juga terganggu. Lalu yang terakhir, menjaga sedekah agar tetap sembunyi-sembunyi, agar jangan sampai punya makna bersyarikat dalam menerima sedekah. Itu apa maksudnya? Disebutkan juga oleh Imam Al-Ghazali bahawa kita sedekah ke orang di depan orang banyak. Ini orang miskin ada berapa orang Pak? Ni ada 5 orang. Kita sedekah ke 1 orang, terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi, maka orang miskin yang lain juga merasa, kenapa saya tidak dikasih, kok cuma dia dikasih. Dan si miskin yang terima pun juga tidak enak, akhirnya dia terpaksa berbagi kepada yang lain, gara-gara kita memberinya langsung di hadapan orang lain. Maka paling bagus sembunyikanlah untuk menjaga kehormatan dan menjaga hati agar tidak jatuh ke dalam riya. Jadi kesimpulannya, lebih utama bersedekah sembunyi-sembunyi di kondisi-kondisi tertentu.